Berkali ngobrol sendiri. Aduh, yalah. Jadi saya telusuri bagi-bagi. Info ya, bagi-bagi info. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia banget nih. Saya kaget, ini Ustadz Amin baru tembus luxury. Karena saya kagetnya gini, beberapa bulan yang lalu beliau curhat uangnya habis. Karena berjuang di forex diajakin upline ya. Dan karena beliau orangnya nurut sama upline ikut, dan ternyata habis. Tapi beliau bisa memberikan keadaan nasib tuh. Kayak orang itu kan kalau udah habis ya, itu ibaratnya loh, sukses cepet, jatuh cepet katanya ya. Ini sukses cepet, terjatuh, suksesnya luar biasa, langsung dapat 1 miliar. Dan alhamdulillah itu bisa dilihatin ya, 1 miliar karena beliau kemarin habis, mobil kejual semua, akhirnya beliau ambil lagi pajero 500 juta, 500 jutanya cash ya. Alhamdulillah beliau masih punya rumah ya dari PTBS, dan kami dapat kredit mobilnya banyak kemarin, cuma mobilnya aja kejual ya. Dan ini hal yang sangat menginspirasi ya. Itulah banyak sekarang banyak orang yang jatuh gak bisa bangkit ya. Dan kiat-kiatnya kemarin yang laku produk apa aja, Ustaz? Kita lihat dari teman-teman kemampuannya ini, penetrasi pasarnya apa. Kalian pilih di antara produk, karena bisnis kita ini bisnis produk, pemasaran produk. Terus kita jangan mau jadi sales, saya bilang. Ketika marketing produk, apa yang menjadi produk pendobrak pasar? Saya bilang, pilih coba. Saya akan ikuti pola kalian, tapi strateginya ikuti saya. Saya bilang itu. Pertanian, eco farming. Karena komoditas di sini ini cenderung pertanian. 93% di sini pertanian. Soalnya kemarin kan saya rasa terakhir ketemu 4 bulan ya. 4 bulan. Berarti 4 bulan ini ngilang nih. Ini iya. Berarti ngilang ini jualan pupuk ya. Buat download sebanyak-banyaknya. Oh, download di mana aja? Download kalau di MTB itu tim saya semua ya. Maksudnya juga besar-besar. Belum ada tim lain selain belum. MTB. Mandul, rata-rata mandul. Masuk sana mandul. Timnya. Kelelahan. Pertaniannya jagung sama itu ya? Ya, jagung, padi, jagung, bawang, tebu ya? Hah? Tebu ya? Iya. Bawang. Rata-rata jagung. Rata-rata jagung. Alhamdulillah dengan strategi demplotnya Ustaz Amin, jagung bisa 3 jari. Jadi petani itu apa yang 3 jari? Batangnya. Batang jagung. Jagungnya segede apa? Kalau jagungnya itu 1 kilo. Satu buah itu bisa 1 kilo. Itu yang berubah mindset petani. Pada kaget semua tuh aja. Iya. Ada foto-fotonya? Ada. Nanti minta ya? Iya. Nanti saya lihat ini fotonya. Ada. Kemudian dan itu dengan strategi lah, kayak pupuk kita ini kan mikroba, ya kan? Petani itu kalau udah denger organik itu kayak alergi gitu, kayak kapok, saya pernah kapok. Saya tanya, kenapa Pak dengar tentang organik kok Bapak itu kok kayaknya kurang senang? Karena sudah entah beberapa pupuk itu Ustaz masuk di sini itu konsepnya dengan konsep yang sama, organik. Tapi lain ini Pak. Kira-kira berapa pupuk itu? Berapa puluh? Berapa puluh pupuk yang udah masuk? Di mana? Di sana. Di sana ya ratusan Mas, bukan puluhan. Oh, ratusan. Ratusan merek itu organik. Ratusan merek, beda merek ya? Iya. Ratusan. Berarti tantangannya udah jenuh, udah bosan. Udah bosan karena kiat apa kok biar mereka mau nyoba itu gimana? Ubah mindset mereka. Di antara kalimat ubah mindsetnya kita buat kalimat magic word ya. Kalimat penyihir, inna minal bayani la sihro, kata Imam Ahmad. Dari perkataan yang jelas, menarik, menginspirasi, itu tertarik orang gitu. Di antaranya seperti ini saya bilang. Ini organiknya luar biasa Pak. Bapak belum pernah buktikan, jadi Bapak nggak bisa nilai di awal, saya bilang. Menilainya nanti setelah kita buktikan Pak, saya bilang. Kenapa? Di sini mengandung 13 unsur hara. Terus unsur makro yang ada di pupuk kimia ada di sini Pak. Tapi hanya saja konsepnya bukan kimiawi, tapi organik. Terus unsur mikro itu juga ada di kimia Pak, juga ada di sini. Loh kok bisa dipindah dari unsur kimia itu kepada organik?
karena di sini diproses dengan nanoteknologi. Kenapa kecil? Karena ini mikroba. Ini bukan hanya pupuk, ini mengandung hormonik ZPT, zat perangsang tumbuh. Mengandung asam amino, asam himat, banyak hal. Saya nggak bisa jelaskan detail karena saya bukan praktisi pertanian, nanti takut salah. Padahal Pede banget ya. Itu asal ngomong atau emang bener? ya, benar. Emang Kalau bener? Bapak nggak percaya, boleh diskusi sama saya. Tapi kan sebelumnya mereka udah bosen nih, katanya udah ratusan pupuk masuk, pernah organik juga, berarti mereka udah pernah ada pengalaman gagal atau gimana sama pupuk organik? Organik di luaran sana mas, nggak kayak eco farming gitu. Gimana organik di luar sana? Organik di luaran sana itu adanya paling cuma mikro, makronya nggak ada, gitu, nggak lengkap. Nggak lengkap ya? Nah, supaya lengkap, mereka bikin produk beda nama satu merek. Contohnya, Ya, Nasa itu untuk tanahnya lain, untuk pertumbuhannya lain, untuk pembuahannya lain. Jadi mereka jadi banyak aplikasi. Banyak aplikasinya. Banyak aplikasi. Tapi farming satu bisa semua. Satu bisa semua. Kamu mau apa ini? Besarin 2. Ya udah ini pakai ini. Kamu mau apa ini? Mau pertumbuhannya bagus. Kamu Tapi mau saya apa? aja jagung bisa Bila 1 kilo, 1 batangnya buah. sampai gini, 3 jari. 3 jari. Ya. Oh. Akhirnya kami bikin demplot sebagus Semua batang bisa jadi 3 jari kan bisa. Semua batang. Kalau jagung di Sumbawa kita kayak setengah taruhan di Sumbawa, di Riau kayak setengah taruhan. Bapak mau yang kayak mana? Jagung yang bagus menurut Bapak itu gimana? Saya ngomong ngotot sama yang lahannya lebar. Oh jadi target awal tuh langsung hantam orang yang punya lahan paling besar. Betul. Karena dia orang yang mampu mempengaruhi petani. Tapi kan dari Petani itu taat sama orang yang Untuk bisa ketemu orang yang punya lahan paling besar itu gimana? Ya, tim kita cari informasi. Setelah informasi main ke rumahnya Sama ke rumahnya silaturahmi. dan diterima. Enggak langsung diterima. Mohon maaf Pak, kami dari PPBES bukan menawarkan produk, tapi menginformasikan produk yang mungkin saja ini bakal sangat dibutuhkan untuk Bapak. Bahasa marketingnya kayak gitu. Mantap. Oh jadi ngomong seperti itu ngomong ke anak buahnya atau langsung ke Langsung buah? bosnya. Oh pas nyampe ke sana bilang ketemu ya? Ya ketemu langsung cerita kan. Cerita dia, kita biarkan dia cerita dulu pengalaman dia tentang organik, kapoknya itu Ya. segi apanya. Gitu. Oh beri dengerin dulu sampai dia unek-unek keluar semua. Ya. Dan Kapok kami ya? sudah coba Pak, sudah coba dan alhamdulillah berhasil. Kita coba di Bapak. Sepanjang apa, sebesar apa, sejelas apa pembicaraan saya akan sia-sia kalau Bapak tidak minat untuk mencoba. Oke lah, gitu kita coba. Gimana ini? Gratis apa gimana? Loh, Bapak punya duit kok gratis gimana? Oh, orang sekaya yang Ya kan malu dia. Iya. Gengsi kan orang kaya kok gratis. Ya minimalnya Pak, nggak usah lebar-lebar demplot kita Pak. Bapak punya lahan berapa hektar? Jadi saya ajari langsung tim saya cara ngomong gitu. Oh langsung praktek di lapangan. Ujung tombak langsung sampean ya? Saya. Walaupun timnya ikut aja ya? Ikut aja, Tapi nyaksikan gitu. timnya juga ikut 4 bulan di sana, timnya kompak juga ya? Kompak. Apakah ternyata mereka lagi punya masalah yang sama, nggak punya uang sama juga? Enggak, di sana memang kepayahan pupuk. Terus ternyata setelah saya tanya-tanya sama PPL-nya, PPL tingkat provinsi, PPL tingkat kabupaten, kenapa kok hama ini makin hebat, makin sakti, makin kebal. Hama itu makin kebal karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Sebabnya. Jadi saya nggak jelekan kimia, Pak. Tapi jangka panjangnya itu tanah nggak bagus. Bapak mau nggak mau pakai organik. ekosistemnya yang harus jalan jadi Ramah lingkungan. Oke lah, kita coba. Ini mau seluas apa? Bapak mau berapa nyobanya? Belinya mau berapa ini? Saya belum bisa lah 1 paket katanya. Ya sudah, 2 botol. Ya, sudah saya tambahin 1 botol. Kita tambah demplok. Gitu. Seneng kan dia ditambah kan? Apalagi saya ikut nyemprot. Ini yang katanya udah dapat Pajero, mau nyemprot juga ya katanya. Oh diidentifikasi juga ya kalau Bapak Pak Amin udah dapat pelajaran. Iya, identifikasi ini langsung dari PPBES-nya. Beliau sudah jalankan bisnis ini udah 2 tahun.
gitu kan. Jadi beliau tahu tentang seluk-beluk produk, kata mitra saya. Rencananya sih Pajero dipakai buat apa? Pesantren Mas. Pesantren, masya Allah. Pesantren di mana? Di Riau. Di Riau. Oh ya kemarin sudah 26 kan. Oh ya kemarin kan buat bangunan kamar sempat pakai mobilio, berapa mobilio itu kemarin Bang? Sekitar 3 mobilio beliau dipakai untuk membangun pesantren ya di Riau. Sisanya untuk trading. Sisanya Pajeronya habis buat trading. Tapi ya itu saya malah bersyukur ya. Jadi orang sekelas beliau suatu saat saya yakin beliau bakal jadi orang besar. Minimal udah ada pengalaman, jadi bisa kasih tahu orang, oh saya pernah gitu. Jadi bisa sampai ikut training-trainingnya ya. Iya. Jadi ya ini pelajaran lah. Soalnya ya kasihan orang-orang banyak yang saya kaget ya kemarin orang-orang yang ikut trading ya pakai kerudung, mereka yakin banget tuh bakal bisa ngasilin uang dan ujung-ujungnya uangnya hilang. Ya, masuk modalnya itu pasti besarnya, tapi untung besarnya nggak pasti. Itu aja kata kuncinya ternyata untuk mempengaruhi mindsetnya seseorang. Orang itu menginginkan sesuatu karena daya emosionalnya tinggi kan, karena mindsetnya sudah jadi. Orang itu kelihatan kok, karakter sukses itu kelihatan. Lihat aja antusias emosionalnya itu sebesar apa. Kalau dia bicara besar tapi upayanya nggak besar, itu nggak punya karakter. Saya bilang mau kerasin, kamu mau sukses susah di awal, nggak ada musuh senang di awal. Susah di awal seperti ini, berkawan sama petani. Kalau kalian mau jadikan eco farming pendobrak pasar, persentasenya gimana? Kalau orang otak duit, persentase bisnisnya. Oh berarti saya lihat fleksibel ya? Iya. Teman lihat pasar, butuh pasarnya produk apa aja kita best, bagusnya itu produknya banyak. Jadi luar biasa ini fleksibel. Belajar bisnis dari mana tuh? Bisa? Ya gini, kan saya sering dengar motivasinya Mas Febrian, Mas Randu ya kan. Ngomong dari saya. Sering dengar motivasinya beliau itu sesuai apa yang dikatakan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Alal Ta'lim Muta'lim. Beliau bilang, Anil mar'i la tas'al wasal antorin. Kalau kamu mau tahu seseorang, jangan tanya dirinya, tapi tanya teman. Berarti teman ini mempengaruhi. Jadi kita perlu juga punya teman akrab yang mampu mempengaruhi otak kita, pendengaran kita, sikap kita, teman. Makasih ya Tat. Gitu. Jadi saya semenjak berteman sama Mas Randu gitu ya kan. Coba tanya Mas Randu, waktu saya habis-habisnya, kan saya sini Mas ya. Aku tuh udah merasa ini bakal tertolong nggak ya? Soalnya apa? Pas lagi jatuh, upline-nya kabur bikin orang lain dan menjatuhkan jaringannya. Jadi jaringan dulu tuh rontok. Udah lagi nggak ada duit, mobil kejual, jaringan rontok karena upline. Ini wah susah tertolong nih kondisi pas pandemik lagi. Pandemik lagi saya aja udah. Pas aku lihat beliau, aduh saya pengen nolong beliau tapi ternyata gimana gitu ya. Soalnya kondisinya ini kayak susah nih udah. Gimana kalau bahasanya itu angel gimana? Siapa kaimah? Angel. Tapi bisa gitu. Ya ini sangat menginspirasi. 4 bulan kayak membalikkan meja apa tuh? Meja permainan tuh jadi balikkan gitu. Langsung. Oke, lanjut lagi. Berarti intinya cari lingkungan yang tepat, tim fleksibel lihat pasar ya, fleksibel lihat pasar. Terus keajaiban saya ini keajaibannya, iya. Kan udah hampir 1 tahun nggak pulang kampung gitu kan. Ibu saya rindu sama saya, karena ternyata ada keinginan impian dia yang bisa mewujudkan cuma saya. Karena di tahu keluarga yang sukses dalam usaha itu cuma saya, lainnya bangkrut semua. Kayak Ustaz Hasbian, paman saya pada bangkrut semua usaha. Yang bisa mewujudkan impian ibu saya, menurut ibu saya. Jadi saya suruh pulang, ibu saya sudah sakit. Saya tanya, Mama, pinginnya apa kok bisa sakitnya seperti ini? Pak dijadikanlah masjidnya pesantren sama asrama. Saya kira dengan membentuk mesin uang dari trading itu saya bisa punya uang banyak. Ternyata salah prediksi, salah analisa gitu. Akhirnya macet bangunan pesantren. Nah ini itulah yang membuat saya minta restu, minta ridho, saya pijet kaki ibu saya pijet dia nangis kan.
Nah, asli saya, masya Allah, udah ketemu anak istri itu cuma sehari 2 hari berangkat. Berarti minta doa ke ibu ya? Ibu Pijet kakinya minta doa ya. minta doa. Soalnya luar biasa kondisinya itu pikir bapak saya jatuh ketimpa tangga keguyur air gitu. Uang habis, mobil terjual. ini saya Mobilnya sudah pindah. booking 9 tiket umroh Kak. Allah. Bapak, ibu saya, Oh, adik saya, tiket. Berapa kan? Hah? 9 tiket Tadi koreksi. iya. Alhamdulillah. Semoga saya juga bisa seperti tidak Ustaz. Amin ya Allah. Terus tadi setelah minta doa ke orang tua tuh, kepikiran ke NTB itu dari mana? Apa ya? Kepikiran untuk ke NTB. Kalau NTB dari awal-awal, Mas. Dari awal-awal Eco Farming mulai launching sebelum pandemi itu saya sudah mulai dempot. Cuma saya edukasinya kepada tim itu karena terbentur pandemik jadi terhenti dan mereka mulai jalankan konvensional kan produk lain, yaitu yang punya leader saya itu kan. Nah gitu. Jadi emang di NTB awalnya sudah ada tim ya? Sudah ada tim. Itu hampir mandul juga tim saya di NTB itu hampir mandul juga. Ya kondisi krisis, leader sampean juga nawarin yang lain ya. Iya. Fokusnya beralih Terus akhirnya Ustadz mutusin ke sana. terus tinggal Karena di lihat sana. pasar di sana itu pertanian bagus ya. Wah luar biasa, 93% pertanian di sana. 93% ya. 93%. Terus apa itu namanya? Langsung temuin orang punya lahan terbesar, langsung di lobby dari temennya mungkin ya. Diakrabi saya. Diakrabi, sering doakan dia, bikin senang dia, datangi ke rumahnya, ngopi di sana. Sering doakan bagus. Sering doakan dia, senang sama dia. Cerita apa dengarkan. Yang bilang gitu. Nanti baru udah masuk, udah akrab, edukasi tentang saya. Nanti saya datang, siap. Nah mereka begitu edifikasi, saya turun. Terakhir, yang banyak pesimis itu pasti nanyanya gini, kamu sekolahnya jurusan apa? Pak, untuk zaman kami hari ini, untuk pintar nggak harus masuk akademis. Terdiam dia. Nggak harus masuk akademis. Baca-baca, lihat-lihat, baca-baca, lihat-lihat. Indomie aja bisa disajikan dengan instan kok. Bapak bicara apa saya ingatin. Coba Bapak bicara apa? Pertanyaan, kita bicara pertanyaan. Pas kemarin dites itu langsung di awal nyoba berapa hektar dulu? Langsung kita 14 hektar. 14 hektar di 14 kecamatan. Ngetes aja 14 hektar tuh. Iya, ngetes doang. Kok dia percaya ya? Dan kayak taruhan kita di lapangan itu. Kayak taruhan. Gimana ini? Kita coba ini, gratis, ada produk gratisnya. Bapak ini punya uang, kebunnya lebar, masa gratis Pak? Ya kan saya belum buktikan. Tapi Bapak sudah lihat bukti yang sudah kami sajikan. Itu kan video. Loh, video itu kan ada realnya. Gini aja Pak, kita dempot nggak seluas lahan Bapak. Kecil aja, mampu kami cuma aja 1 botol. Jadi cuma bisa untuk aplikasi sekali semprot lah kira-kira gitu. Wah kalau cuma buktikan segitu ya itu apa katanya dia gitu kan. Ya Bapak minat membuktikan berapa persen ini? Ya sekitar 80%. Ya sudah 20%-nya dari kami. Langsung paham dia nya. Ya udahlah beli 2 botol, tambahin 1 botol. Gitu. Oh dia dulu sudah berbeli ya, beli 2 Iya. botol, kasih free 1 botol ya. Terus dites berapa, di awal tuh ngetes berapa jadinya? Langsung kita nggak bilang panen, ini mindset ya. Kita jangan menjanjikan sesuatu tentang hasil pupuk ini, jangan panen, nunggu panen 3 bulan, kapan mau cashnya kalian tuh. Jadi gimana? Ini gaya saya, coba caranya. Pak, ini produk, bisa kita buktikan tanamannya apa? Tanaman yang panennya 3 bulan, 4 bulan. Itu seminggu sudah bisa dilihat hasilnya, luar biasa. Dia larinya nggak ke batang, dia larinya ke daun, ke tumbuhan. Kita bisa bikin pembanding. Kalau nggak percaya kita bikin pembanding. Saking yakinnya saya ini, Pak. Padahal ya kayak setengah taruhan juga, amat gagal ini, gawat ini.
14 kecamatan, iya kan? Udah 14 kota kita kasih kan? Berhasil 99%. Jadi nggak janjiin pas panen tapi dilihat seminggu aja ya? Iya, jangan Terus bicara. bedanya Pak, pas ternyata setelah seminggu yang terjadi ya Pak? Memang hijau, kemudian pertumbuhannya lain. Langsung kelihatan ya seminggu itu ya? Iya, langsung Setelah itu kelihatan. langsung disebarin semua harus beli ya? Luar biasa nggak perlu panen Ya ya? sudah, saya akan kumpulkan petani saya kan di sana rata-rata yang tuan takur punya tanah kan lahannya itu di Benar juga kalau nunggu hasil panen kelamaan ya? Kelamaan 3 bulan kapan mau cashnya? Tapi harus dikejar terus ya? Harus di Harus, sana ya? Pak. Jadi kuncinya teman-teman harus tinggal di tempat itu. Saya aja tinggal di sana, tahu nggak, di pinggir sawah, pinggir jalan, bukan di hotel yang tinggal. Pinggir sawah. Hah? Memang kondisi lagi habis-habisan kemarin ya. Tapi luar biasa sawit ini bisa membalikkan keadaan cuma 4 bulan ya? Kondisi seperti itu. Yang besar lagi Riau. Daya belinya besar. Oh, di Karena Riau. kebun sawit. Orang sawit ini hasilnya besar, pengeluarannya besar. Oh, Jadi gengsinya juga. bolak-balik atau gimana ceritanya? Iya, terbanglah dari Sumbawa sana. Langsung ke Riau. Nanti Maksudnya saya Pak Suroto, Pak. Tiket pesawatku kurang aku utang lah, Pak. Telepon Pak Suroto. Kadang-kadang telepon Bunda Lilis ya kan. tapi Bunda Lilis luar biasa ya, kirinya Pak Hasan Basori, terakhir Suryo. Kanannya Insinyur Joko sama saya. Wah, pasti income gitu loh. Kalau lihat closingan Sumbawa bagus ya pasti mau membantu lah. Ini sawit yang Iya. besar kemarin, belanja yang besar banget sawit. Karena orang sawit ini gengsinya juga besar. Kalau nggak mupuk yang harga mahal itu kayak ya gimana gitu. Oh, pengennya malah karena ini pupuknya ya kelas atas lah ya. Iya, ini 250.000 ya. Identifikasikannya apa? Ini pupuk sudah terdaftar di e-pupuk. E-pupuk itu adalah tempat kumpulan pupuk yang diakui di Indonesia ini terbaik. Kemudian ada uji kementannya. Kementan aja mau mengeluarkan izin ini bukan langsung keluarkan, Pak. Kita nggak main sogok, saya bilang. Mesti ada demplotnya, saya bilang gitu. Jadi saya ngomongnya itu udah kayak Kayak, apa direktur iya. PTPN 5 lah. Oh. Masalah Bapak cuma satu aja. Trauma itu aja. Bagaimana cara mau ngobati trauma Bapak atas pupuk organik? Coba Bapak nilai kekurangannya. Nilailah kekurangan. Kalau untuk ketahuan. sawit dijanjiin juga berapa minggu? Sama. Enggak, kalau sawit enggak. Berapa minggu? Berapa? 1 bulan. 1 bulan. Makanya saya 4 bulan di sana kan. Oh jadi bolak-balik terus ya Sumbawa. Iya, Sumbawa ke Riau. Sumbawa Riau tinggalnya di pinggir sawah, di pinggir jalan. Sawit-sawit. Di sawit-sawit. Yang lebih parah saya kalau di Sumbawa masih banyak kampung lah. Kalau kita mau demplot Riau itu, Masya Allah, tinggalnya di sawitan, banyak nyamuk. Banyak ngomong. Makanya saya lihat kok iteman gitu. Gak yang penting dapat 1 M. Enggak, mindset saya, saya harus punya uang untuk mendamaikan keluarga saya, harus punya uang untuk mewujudkan impian ibu saya. Terus harus 1 punya bulan uang. yang terjadi dalam 1 pohon itu apa yang terjadi dalam sawit? Sawit berat bobot buah. Jadi meningkat. Bobot buah. Jadi demplot pertama di tempat teman saya. Teman saya itu agen NASA, pupuk NASA. Agen NASA langsung berhenti dari NASA-nya. Bayangin. Gara-gara eco farming ini. Bro, gini aja bro. Kau kan punya NASA. 1 batang ini kau pakai NASA, 1 batang ini pakai eco farming. Nanti gua ajarin sana. Dibandingkan sama dia. Terus aplikasinya dia gimana ini? Semprot di batangnya. Saya bilang, nah makanya ini sawit ini berarti harus banyak ilmu yang harus kita tahu sawit ini. Pertama kita harus tahu sawit itu umurnya berapa. Terus yang kedua kondisi tanahnya apa, kering, berpasir, gambut, berair. Ada berair tapi bukan gambut. Ada yang gambut mati namanya tanah galong. Ada yang berpasir, ada pasir bulan atau pasir kering atau mineral atau tanah liat, tanah sabun. Ada istilah-istilah, ada kilang manis. Harus tahu istilah itu, Mas, supaya kita itu diterima petani. Karena kita banyak tahu pengetahuan gitu kan. Saya bukan ngajari Bapak, tapi mungkin pengetahuan saya ini akan memperbaiki Ya, hasil. itu kita harus tahu
pengaplikasian ekofarmingnya beda-beda dengan tulisan Anda. Iya, supaya kita tahu ini sawit ini dosisnya mau berapa ini. Kita harus tahu diagnosa penyakit ini. Rata-rata kami sawit di Terus sana tadi itu. untuk yang tadi kembali ke cerita yang tadi, yang satu pakai NASA, yang satu pakai ekofarming, itu tanahnya sama, kondisinya gimana? Tanahnya sama, sawitnya sama, bobot buahnya beda. Bedanya berapa? Satu Bedanya- bulan itu 1 bulan itu bisa naik 2 kilo. yang pakai ekofarming. Kalau yang pakai NASA Kalau NASA belum bobot. belum bobot. Belum apa? Berarti ini udah naik 2 kilo, ini Ini belum. belum. Umur tanam sama. Akhirnya kata dia, kemudian hijaunya memang hijau NASA. Kalau untuk penghijauan ekofarming 2 bulan. Analisa kami di lahan 2 bulan. Kemudian untuk mekarkan pelepah itu 1,5 bulan. Untuk munculkan bunga berikutnya, nah sawit ini yang bikin penghasilannya tertunda adalah masa hilang bunga, nggak tumbuh bunga. Karena apa? Makanan yang di tanah kurang atau kekurangan air. Sawit itu 1 hari 1 pohon umur 5 tahun ke atas butuh air 10 liter. Itulah hebatnya Allah. 10 liter. Itu standar perkebunan. Kalau kurang dari itu trek itu apa? Nggak muncul bunga, mandul dia. Ya, jadi buah itu udah panen, hilang buahnya. Nunggu setengah tahun lagi nunggu ada buahnya. Nah, ekofarming ajibnya 2 bulan itu langsung tumbuh bunga, Mas. 2 bulan doang. Nah, ini besok videonya kita Normalnya berapa lama? 4 bulan, Mas. 4 bulan ini 2 Iya. bulan. 2 bulan. Wih, makin langsung setengahnya loh. Waktunya dipercepat. Tolong Ajaib sekali. dianalogikakan, Ustaz. Kok bisa 2 bulan itu, kata yang closing besar kami ini, dianalogikakan. Selama saya belajar sawit, kimia itu prosesnya 3 bulan ke atas, Pak. Ini kok bisa 2 bulan? Organik lagi ya? Organik lagi Kimia katanya. 3 bulan. Pak, kami nggak perlu paksa Bapak untuk pakai. Dan kami nggak paksa Bapak untuk percaya. Bapak ini ragu, saya bilang. Karena apa? Belum lihat bukti. Bapak sudah lihat bukti, tapi belum percaya. Nggak yakin kan? Ya sudah, ayo kita coba. Berapa hektar Bapak punya? Gitulah gaya marketing saya sama di. Akhirnya dites beneran kan 2 Bener, bulan 2 bulan. bunga. Betul, Ustaz. Ini masuk di 3.700 hektar. 3.700 hektar ya? Oh, buat. Insya Allah Lagi kesusahan pupuk. Untuk pupuk kimia 1 kapling 2 hektar ini pembanding. Jadi kalau bicara harus gunakan pembanding. Pembanding apa? Pembanding tanamannya, pembanding hasil dari tanamannya, pembanding dari pengeluaran kos biaya pupuknya. Hasil dan kos. harus itu kunci. Ya. Kosnya, Bapak 1 kapling 2 hektar pupuk kimia, Bapak pakai apa? KCL. KCL Bapak biasanya habis 10 karung kan? Kok tahu Ustaz? Iyalah, saya juga punya sawit, tapi bapak saya bilang gitu. 10 karung ini per karungnya 280. Berarti kan 10 karung 2.800.000. Itu untuk 4 bulan pemupukan. Setelah itu pupuk lagi kan? Iya. Ekofarming Pak, 1 paket 1.600.000. Itu setahun Bapak bisa mupuk 3 kali, saya bilang, rotasi per 4 bulan. Gitu bahasa. Jadi kami closingnya per paket join baru di BCI bisnisnya. Ini gini Pak, ini. Bapak kira-kira yang bisa Bapak pengaruhi di sini yang punya lahan lebar siapa? Oh, Pak Haji itu, Pak Haji Ma'ruf. Oh, ini Pak Haji Gunawan. Oh, ini Pak Haji. Gitu. Oh, jadi akhirnya langsung ketemu ininya. Mereka jadi karena dihitungnya per paket, mereka otomatis jadi member dong ya. Iya. Pas mereka jadi member, Langsung kita bisnisnya. Ngomongin mereka itu akhirnya tes ya. Tes setelah jadi member. Enggak, sebelum member kan mereka pakai. Pakai. Untuk download kecil ya. Ya, lagi pertengahan nyoba, belum terbukti. Pak, saya yakin ini terbukti. Karena udah ada kelihatan ya 1 bulan Iya, sudah ada kelihatan kan? Iya ya katanya gitu. nambah 2 kilo ya tadi ya. Dan keluar bunga di 2 bulan saja ya. Setelah itu baru ditawarin bisnisnya. Ya, strategi terakhir, orang yang sudah demplot berhasil kami bawa kemana-mana. Iya.
karena udah terbukti berhasil dan mereka juga jadi member, jadi mereka merasa nggak apa-apa keliling soalnya toh nanti penjualan mereka juga profit ya. Jadi ini teman-teman buktikan, jangan ngomongin bisnisnya dulu, buktikan dulu manfaat produk. Betul. Jadi kebanyakan orang itu sudah trauma multi level. Kenapa? Multi level rata-rata umumnya itu produk tuh cuma kamuflase money game, muter-muterin duit aja. Pengen sukses gak join. Tapi di sini produk emang bener kepake terbukti gitu. Ajaib, sawit 4 bulan biasanya berbunga, pakai pupuk kimia 3 bulan, pakai kokapeng 2 bulan. 2 bulan. Dan sawit ya kondisinya sekarang ya kondisi pandemik aja bisa dapat rezeki sebanyak ini ya. Ini beberapa solusi ekonomi di kala pandemik. Kita udah ekonomi kita luar biasa, tanaman subur, insya Allah petani makmur. PTBS Go berkah, No riba, go baitullah.